Bu Sri agak ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Wahyudi, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Budi Yuwono, Sarjana Pendidikan. Tak lupa kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Goa yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan sekolah tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini selaku pembawa acara akan mengaturkan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pendamping praktik. Acara yang keempat yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yasin, Sarjana Pendidikan. Dilanjutkan acara yang kelima yaitu penutup dan doa. Pada siang hari ini, berhubung waktu yang akan kita laksanakan, maka kegiatan pendampingan individu akan segera kita mulai. Untuk memulai acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, marilah kita membaca bacaan umul kitab. Liridaillahi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu. Semoga dengan bacaan tadi acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yuni Winarti, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Wilanti. Acara yang kedua, acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agus Budi Yuwono, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Diwahyudi, Sarjana Pendidikan Islam, yang selaku pendamping praktik yang pada kesempatan ini sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa Mas Bapak Muhammad Yasin SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang selalu semangat untuk mengikuti proses pelaksanaan CGP tersebut. Hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita bisa bersemoga bertemu di SD Negeri 1 Goa ini dalam rangka pelaksanaan pendampingan individu yang kedua dalam rangka pelaksanaan calon guru penggerak angkatan 7 yang pada kesempatan ini dari SD Negeri 1 Goa yang sebagai mengikuti kegiatan tersebut adalah Bapak Muhammad Yasin SPD. Yang pertama saya sampaikan selamat datang kepada Pak Diwahyudi SPDI. Untuk yang kedua sudah hadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf apabila kami dari keluarga SD Negeri 1 Goa ini dalam rangka memberikan tempat ataupun apapun kurang berkenan di hati Bapak Diwahyudi khususnya, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua, di mana ini dalam rangka kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk selalu membuat satu hal yang terbaik, di mana salah satunya di SD Negeri 1 Goa Bapak Muhammad Yasin SPD mengikuti program calon guru penggerak 7 ini kita dari Bapak Ibu guru semuanya selalu mendukung, karena sudah barang tentu program dari pemerintah tersebut dalam upaya untuk memajukan khususnya pendidikan secara umum, khususnya juga nanti di SD Negeri 1 Goa. Sehingga harapan kita sudah barang tentu nanti Bapak Muhammad Yasin setelah nanti mengikuti rangkaian semua kegiatan di CGP 7 ini nanti akan benar-benar bisa menggerakkan dan benar-benar motor khususnya untuk di SD Negeri 1 Goa, juga di Kecamatan Pringsulat, bahkan di Kabupaten Temanggung. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih Pak Diwahyudi yang selalu sabar untuk nanti bisa memberikan pendampingan, memberikan arahan dan seterusnya. Semua itu dalam rangka kesuksesan Bapak Muhammad Yasin khususnya dalam mengikuti program CGP 7 ini, di mana hari ini akan melaksanakan ini adalah dalam rangka pertemuan ya, nanti proses pendampingan individu yang kedua ini menyampaikan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah, mudah nanti diberikan kelancaran semua. Sudah barang tentu kita berharap Mas Yasin bisa memberikan motivasi kepada Bapak guru yang lain, khususnya yang masih muda-muda. Ini juga ada Bu Mita Yunianti yang juga ikut bersemangat sedang mengikuti proses, mudah-mudahan nanti juga sukses. Itu masih ada Pak Agir Bahaluan juga, mudah-mudahan itu lebih yang muda. Kalau yang tua-tua seperti ini inginnya juga seperti itu, tapi kita memang sudah terbatas umur, tahu diri aja, tapi tetap berikan semangat. Mungkin kehadiran kami, kehadiran Bapak Guru yang sudah tua-tua ini memberikan semangat, ibarat tekani itu semarangnya senang gitu ya. Mungkin begitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua, dan terima kasih Pak Diwahyudi dan juga Bapak Muhammad Yasin untuk selalu semangat mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai, dan mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diberi kesuksesan untuk nanti kesuksesan juga di bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Agus Budi Yuwono. Dilanjutkan acara sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari pendamping praktik, sekaligus membuka pertemuan dan menyampaikan tujuan diskusi pada siang hari ini,
yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kepada Bapak Dwi Wahyudi, Sarjana Pendidikan Islam, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat al-ayat. Wa qala hadisul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yusada lahu fi rizqihi wa yusasala fi atharihi falyasir rahimah. Al-hadis al-kamal. Pada yang terhormat Kepala SD Negeri Goa 1, beliau yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi penggerak motor manajerial di sekolah ini, beliau Bapak Agus Budi Yuwono yang saya hormati, Dewan Guru, karyawan dan karyawati SD Negeri Goa 1 yang saya hormati, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga senantiasa Allah meridainya menjadi keluarga SD Goa 1 yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Alhamdulillah, pada bersyukur pada siang hari ini kita bisa bertemu bermuajah di tempat ini, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya apresiasi kepada Pak Yasin yang ini adalah pendampingan individu usia kedua yang baru pertama kali. Terima kasih Pak Yasin. Yang lainnya belum dimulai, tapi Pak Yasin langsung tergerak dan mampu menggerakkan yang lain. Alhamdulillah, luar biasa. Syukur kita pada Allah SWT, tidak henti-hentinya pada siang hari ini, meskipun ibu bapak semuanya dalam keadaan mungkin capek, banyak pekerjaan, tetapi kita harus senantiasa syukur pada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allah SWT semoga senantiasa disampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita. Semoga kita tergolong umatnya yang insya Allah di yaumil kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para matur dumateng Bapak Panarso SD Negeri Goa 1 yang hormati, soal Allah sebisa wonten mriki niat silaturahim. Alhamdulillah sudah terjalin komunikasi 2 kali ini, dan alhamdulillah memang ditunggui oleh kepala sekolah yang langsung. Yang kemarin pendampingan individu pertama juga ditunggui alhamdulillah, dan kemarin di Lokakarya 0 juga bisa hadir, alhamdulillah sungguh luar biasa. Dan ini semoga menjadi bombongan untuk Pak Yasin yang menjadi garda terdepan khususnya CGP Angkatan 7 di SD Negeri Goa 1 ini. Semoga dengan adanya kehadiran secara lahir batin dari kepala sekolah maupun dewan guru yang lain akan menjadikan Pak Yasin lebih semangat lagi, dan insya Allah tahun 2023 ini menjadi penentu kelulusan Pak Yasin. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Dan tidak lama lagi, kurang lebih nanti kalau tidak ada setahun Pak Yasin insya Allah predikat lulus rampung clear. Seperti Gusti Allah takdirkan nanti lulus langsung dapat SK kepala sekolah ya nanti. Ini SD Goa 1 sing kecewa dimutasi lagi. Semoga nanti ada yang menggantikan yang lebih baik. Yang selanjutnya atas nama pribadi kula nuwun wonten keluarga mriki, meskipun secara pribadi pada pendampingan individu yang pertama kemarin sudah bertemu secara langsung kepada Bapak Kepala Sekolah, dan mohon izin dalam waktu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun nih Pak Yasin? 22 sama 23 2 tahun. Mohon izin nanti untuk selalu mungkin ngomong 1 bulan sekali selama nonton keluarga mriki. Alhamdulillah ini bisa diterima dengan yang sungguh luar biasa. Dengan adanya kegiatan seperti ini nanti harapannya apa yang disampaikan oleh dengan adanya kolaborasi, mau tidak mau memang Bapak Kepala Sekolah sebagai garda terdepan yang akan mengizinkan Pak Yasin mengikuti CGP Angkatan 7 ini, dan alhamdulillah sudah bisa mampu berkolaborasi dengan semua pihak. Kemudian juga dukungan dari warga sekolah, baik nantikanipun kalau yang muda-muda silakan bergerak di depan, yang sepuh-sepuh itu semburipun dungonipun ibu-ibu, bapak-bapak semuanya doa, karena memang kesempatannya baru tahun ini. Kalau mungkin zamannya Pak
Pak Agus dulu tahun 2000 awal mungkin adanya seperti ini, insya Allah akan lebih ada juga. Tapi kita karena di dunia pendidikan memang setiap saat harus open mind, setiap saat harus memang saatnya berubah, dan kita tidak tahu tahun 2020 2021 itu memang ada program CGP dari GTK Dirjen GTK Kemendikbudristek, dan alhamdulillah sudah sekarang ini bergerak di angkatan 7 dan sebentar lagi sudah akan dimulai di angkatan 8. Semoga dari keluarga SD Negeri Blok 1 Bu Mita, ya, mohon nanti semoga lolos, ya, lolos, ya. Baik lolos di kegiatan CGP-nya dan lolos di kegiatan yang lainnya, ya. Yang selanjutnya saya juga hanya menjalankan tugas amanah dari BPGB Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pendampingan individu khususnya kepada Pak Yasin, memantau perjalanannya mulai dari LK0 nanti sampai menghantarkan di kegiatan terakhir sampai nanti ada rapat penegas kelulusan CGP. Saya berharap dari 6 CGP yang saya hadapi salah satunya Pak Yasin nanti tetap semangat mulai dari awal, dan alhamdulillah ini sudah di modul kedua, insya Allah akan dimulai tanggal 8 Februari. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Kepala Sekolah, tanggal 8 Februari nanti Pak Yasin sudah on dengan LMS, ya. Sebentar lagi nanti akan bermain setiap harinya, tidak hentinya mengupload tugas yang tidak ada habisnya. Tapi karena para CGP ini sungguh orang yang luar biasa, di modul 1 kemarin saya laporkan di khususnya Pak Yasin aman dan tidak ada masalah yang dihadapi. Semoga saja nanti masih ada 2 modul, di modul 2 dan modul 3 nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan diharapkan dan sesuai dengan program. Kepala BPGB Jawa Tengah Bapak Darmadi, yang dulu Kepala Dinas Kabupaten Temanggung, yang sekarang diangkat menjadi Kepala BPGB Jawa Tengah yang berada di Karanganyar, lulusan angkatan 7 mau tidak mau harus lulus dan tidak boleh ada yang putus di tengah jalan. Nah, kemarin kami ketika di penyegaran PP, bahkan hari ini pun nanti penutupan juga, selalu diwanti-wanti kepada kepala sekolah, kepada dewan guru agar senantiasa memotivasi kepada para CGP-nya, khususnya saya sendiri yang mendampingi Pak Yasin, agar selalu memotivasi segala upaya, karena di dalam CGP itu yang pertama yang dinilai adalah kehadiran. Perkara tugas itu nilai kesekian, yang penting hadir minimal kurang lebih 34 baik tatap muka maupun di dunia maya, blender-blendernya minimal 34 pertemuan, harapannya nanti terdapat terisi. Dengan demikian singkat saja, ini sudah hampir waktu sholat zuhur, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya pada kegiatan hari ini. Semoga ini sebagai langkah yang kesekian kalinya pada Pak Yasin di dalam memprakarsai kegiatan yang baik, yaitu khususnya pada siang hari nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan visi dan misinya Pak Yasin selaku CGP nanti, karena juga akan mengimbaskan kepada yang lain. Monggo nanti Pak Yasin waktu selesai sepenuhnya aturkan, mulai dari kegiatan akan menyampaikan profil diri dan sebagainya. Nanti waktu saya sepenuhnya saya aturkan pada Pak Yasin, saya hanya memantau saja. Nanti kalau ada hambatan di tengah perjalanan nanti kita berkolaborasi. Yang selanjutnya nanti visi misi yang ngapain Bapak, saya mengidentifikasi dulu untuk visi sekolah di sini terakhir di revisi terbaru ini atau sudah lama? Terbaru terakhir tahun 2000. Oh, berarti baru saja. Visi artinya sudah muncul di dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya bertakwa, nanti bisa dijabarkan yang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti waktu sepenuhnya saya sampaikan sepenuhnya diberikan kepada Pak Yasin untuk memonitor kegiatan ini seperti apa, dan saya dari saja, saya hanya sebagai pemantau saja dari pihak luar. Nanti kegiatannya saya sepenuhnya kepada Pak Yasin saya berikan. Kemudian nanti setelah acara ini selesai, khususnya penyampaian visi misi yang akan disampaikan di prakarsa oleh Pak Yasin, nanti akan saya mohon izin juga Bapak, nanti individu saja atau nanti melibatkan yang lain, ya. Kemudian yang lain juga pada Pak Yasin nanti tagihan untuk pengisian kuesioner lembar observasi
nanti jangan lupa juga tidak harus sekarang, besok juga boleh untuk observasi baik dari siswa, kepala sekolah ataupun rekan sejawat yang kemarin sudah disampaikan. Demikian, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya kembalikan kepada Bu Mita selaku MC. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dwi Wahyudi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yasin, Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Kepada beliau Bapak Muhammad Yasin, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami sediakan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Pak Dwi selaku WP dan Bapak Ibu Guru, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan atau mendampingi diskusi terkait dengan visi dan gagasan perubahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Guru, nama saya Muhammad Yasin, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan memimpin jalannya diskusi terkait dengan visi dan prakasa perubahan sekolah. Namun sebelum memulai kegiatan hari ini, saya akan melakukan sedikit ice breaking. Ini Bapak Ibu Guru. Ice breakingnya gini. Ketika saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Ketika bilang siang, tepuknya 2 kali. Ketika bilang malam, tidak tepuk tapi setengah. Paham Bapak Ibu Guru? Oke, kita coba supaya tidak tegang, seperti yang dikatakan oleh Pak Dwi, sate mawon. Oke, kita coba pagi, siang, malam. Mas Anggir kurang fokus ya. Malam biasa. Oke, kita ulangi. Pagi, siang. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk saya. Oke, sebelum kegiatan kali ini kita mulai, izin Pak Dwi, Pak Kepala Sekolah, akan ada salah satu teman saya, Bapak Anggir Bahluan, akan menyampaikan sebuah puisi. Namun sebelumnya juga saya mengucapkan selamat kepada Bu Mita yang kemarin sudah melaksanakan simulasi mengajar. Semoga di kata ke-8 selanjutnya diberi kelancaran dan kelulusan sehingga bisa mengikuti pembelajaran calon guru penggerak. Beri tepuk tangan untuk Bu Mita. Oke, kepada Bapak Anggir, waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon izin Pak Gus, Pak Dwi dan teman-teman. Sedikit saya akan membacakan sebuah puisi. Aku melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Sekian musik saya. Oke, luar biasa. Saja dibacakan oleh Pak yang sangat luar biasa. Ternyata anak agen itu mempunyai bakat terpendam, ternyata pintar untuk melantunkan sebuah puisi. Oke, dari puisi tersebut kita bisa belajar bahwa I.R. Soekarno atau salah satu sang proklamator negara Republik Indonesia mempunyai sebuah cita-cita terhadap anak-anak di masa depan, di mana I.R. Soekarno ingin anak-anak di masa depan itu bisa merdeka dari segalanya. Lanjut kita. Oke, dalam kegiatan kali ini, kegiatan diskusi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tujuan. Yang pertama yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala isinya dengan tepat. Sebelum kita lihat dulu sebuah video Bernard Beer. Tahu Bapak Ibu Bernard Beer? Filmnya wayangnya Bapak Ibu dulu.
Oke, itu adalah salah satu contoh film Bernadette. Dan Bernadette ini yang paling saya ingat itu adalah ketawanya. Gitu. Oke, dari video tersebut apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari video tersebut? Yuk, siapa? Pak Tono. Oh, coba Pak Tono. Terima kasih. Sebetulnya film itu menurut saya itu sebagai cerminan kita, atau khususnya kita sebagai guru itu murid-murid kita. Yang pertama, mereka itu sering ceroboh, kemudian dia dengan percaya diri melakukan sesuatu, kadang-kadang melakukan hal yang berbahaya. Namun sebetulnya kalau anak itu pun dididik, dia itu akan menjadi berprestasi luar biasa. Nah, Bernard itu tadi tidak sadar kalau dia itu punya prestasi. Kukune itu tidak perlu pakai apa itu alat pemanjat, itu tidak perlu. Tapi itu karena bakatnya itu belum tergali, ya sembarangan. Kemudian berikutnya rasa untuk semangat, walaupun apa-apa itu ada halangan, itu harus dicontoh. Dan yang terakhir, anak itu cenderung untuk bahasa kasar itu brutal. Apa-apa nek wis iso ki njur kementus, kemetak. Contoh nyata itu latihan bersepeda motor, itu terus merasa bahwa nyawanya itu 1000, nek bathuke digathokake karo aspal ki kematos bathuke. Itu hal itu yang perlu kita beritahu berulang-ulang. Karena apa? Orang tua itu jarang yang mempunyai ilmu untuk mendidik. Nah, intinya bahwa kita itu jangan sampai membuat Bernard itu, anak didik kita itu menjadi Bernard itu yang dia itu berkembang tanpa pendidikan. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti Pak Toro, berarti anak itu sebetulnya mempunyai kemampuan, tapi bagaimana dia itu memanage kemampuan diri itu belum bisa gitu. Nah, itu termasuk salah satu tugas atau peran Bapak Ibu guru supaya anak itu ke jalur yang benar. Selain Pak Toro, monggo siapa? Bu Yuni mungkin bisa mengeluarkan pendapatnya tentang video tersebut. Pembelajaran apa menurut Bu Yuni terhadap tadi Bernard tadi? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pembelajaran dari Bernard ini, menurut saya pribadi itu adalah Bernard itu sebagai siswa atau murid kita yang mempunyai cita-cita dan akan meraih cita-cita itu tanpa pantang menyerah. Jadi apapun yang menjadi halangan tetap dilalui bagaimanapun caranya. Boleh dikatakan sampai jatuh bangun kembali, jatuh bangun kembali. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai bapak dan ibu guru, kita harus siap untuk membimbing agar anak tersebut bisa mencapai cita-cita yang setinggi langit. Terima kasih kepada Bu Yuni telah mengeluarkan pendapat terkait dengan video Bernard. Benar yang dikatakan tadi oleh Bu Yuni bahwa dalam meraih cita-cita itu kita harus mempunyai kemauan yang pertama yang kemauan dalam diri sendiri. Selain itu untuk meraih sebuah cita-cita itu harus diperlukan bekal, termasuk salah satu kegiatan hari ini untuk meningkatkan keahlian saya, maka saya juga akan mengikuti kegiatan guru penggerak supaya kedepannya dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya akan lebih istilahnya matang lagi, lebih berhasil, lebih bisa mengetahui kelemahan apa yang saya hadapi dan bisa mencari solusi. Oke. Yang kedua, kaitannya dengan visi seseorang tadi sudah dikatakan dengan Bu Yuni bahwa cita-cita atau visi atau harapan kedepannya itu anak mempunyai semangat juang yang tinggi, pantang menyerah.
Sebagai guru kita tentunya juga harus membimbing, karena apa? Anak itu bukan kertas kosong lagi Bapak Ibu, tapi anak itu mempunyai guratan-guratan atau istilahnya ya. Dalam buku itu ada samar-samar. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menebalkan dan membimbing supaya ke depannya anak itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak tersebut. Lanjut, kita. Nah, ini ada salah satu kata dari Pak Muhammad. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Itulah salah satu contoh kata-kata yang sangat mengena di hati saya, Bapak Ibu, terkait dengan pendidikan. Bahwa pendidikan di Indonesia ketika kementerian mengeluarkan kebijakan tertentu semisal, namun ketika di bawahnya tidak ada rasa ingin berubah dan lain sebagainya, kebijakan itu tidak akan terlaksana sesuai dengan yang akan diharapkan. Maka dengan itu kita bisa istilahnya apa ya, mulai dari diri kita untuk tergerak sih, apa sih keinginan dari itu, dari misalnya proses pembelajarannya gimana, mencari solusi yang terbaik supaya program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, lanjut Bu. Oke, sekarang terkait dengan tadi visi atau cita-cita atau harapan. Apa sih pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Visi itu seperti apa? Lanjut Bu. Nah, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Tadi ketika Bernard Bill tadi ada ketika di jendela melihat sebuah puncak, dia mempunyai cita-cita ingin memanjatnya. Oke. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan. Nah, visi itu bukan pengetahuan tapi imajinasi. Oh, harapan kita ke depannya itu kepada anak itu seperti apa? Karena pengetahuan itu sangat terbatas, sedangkan imajinasi itu sangat luas, mencakup seluruh dunia, menstimulasi atau kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu menurut Einstein. Oke, Bapak Ibu Guru, saya mempunyai sebuah kalimat rumpang, yaitu tentang cita-cita murid. Terkait dengan kalimat rumpang itu, mohon Bapak Ibu Guru nanti kalimat tersebut lengkapi apa sih keinginan Bapak Ibu Guru terhadap murid-murid yang akan datang. Oke, sudah Bapak Ibu Guru, sudah yang saya berikan ya. Oke, yang nomor 1, nah, kita membimbingkan murid-murid yang monggo siapa? Oh, Pak Toro, monggo Pak Toro. Terima kasih untuk kalimat pertama ini, walaupun hanya melengkapi sebuah kalimat itu, tapi merupakan pengalaman pribadi kita sebagai guru. Yang pertama, misalnya saya yang kelas 6 itu kan untuk mengantarkan anak itu perubahan dari SD ke SMP yang nanti akan kebudayaannya atau kebiasaannya berbeda dan lain sebagainya, persiapan untuk ujian dan lain-lain. Hal yang pertama yang saya impikan itu, yang pertama adalah anak itu masih kebiasaan nyontek. Kenapa nyontek itu? Dia itu mungkin rasa rendah diri atau tidak punya percaya diri itu rendah. Karena saya tidak bisa orang nyontek, orang iso. Nah, itu banyak kalau dengan kemandirian, yaitu dia belum bisa mandiri. Selanjutnya di dalam pergaulan sehari-hari itu, apalagi adanya HP, kemudian ada pembulian atau pengeluaran kata-kata yang tidak sopan, jelek, menjelek-jelekan itu ada di grup-grup itu yang kita sering mendapat laporan orang tua yang itu sudah di luar kemampuan kita. Nah, anak itu kan merasa direndahkan, sehingga dia itu tidak nyaman, dia merasa tidak dihargai, tidak dicintai.
Itu yang merasa tidak dicintai itu harus kita kembangkan. Selanjutnya adalah kalau sudah lulus sekolah, pengalaman lingkungan kita di pabrik itu nek wis mlebu pabrik, dia itu tidak punya keterampilan bahasa canggihnya itu tidak kompeten. Ya ngertinya nyambut gawe itu ya terus dia itu tidak punya keterampilan khusus sehingga apa? Dia itu masuk ke pabrik hanya beberapa waktu kemudian keluar, kemudian jadi pengangguran. Dan yang terakhir, tidak seperti kita dulu cita-cita mau jadi dokter, mau jadi polisi, tentara. Nek sekarang anak itu umumnya mereka belum tahu, tidak tahu besok itu saya mau apa. Contoh cucu saya itu, Pak, saya tanya, bayang itu dadi apa? Konten kreator. Konten kreator ini pakanan apa cah bagus nggih sing menika wonten YouTube terkenal oleh duit. Acarane iki buat denger terus. Nah, jadi intinya bahwa itu kompetensi, kemudian merasa itu dihargai, kemudian rasa rendah diri dihilangkan, kemudian kemandirian itu yang saya inginkan terwujud. Kira-kira seperti itu, Pak Yasin. Oke, terima kasih. Berarti yang diinginkan Pak Narodo, anak itu mandiri, mempunyai kompetensi, percaya diri, dan mempunyai keterampilan ya, Pak. Oke. Terkait dengan tadi, saya kepingin jadi konten kreator. Nah, Bapak Ibu Guru bisa kita ketahui bahwa perkembangan pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kita tidak bisa, anak itu harus seperti saya pada waktu itu. Karena apa? Perkembangan dunia pendidikan itu semakin kesini akan semakin canggih. Bagi cita-cita itu bisa beragam. Bagaimana cara kita itu bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif. Oke, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo siapa? Mas Anggir, Mas Anggir. Kita percaya bahwa murid adalah mengenai murid, kepercayaan kita terhadap murid sesuai yang disampaikan Pak Yasin tadi tentang kodrat alam dan Yaman ini. Mungkin bahwa murid itu adalah individu yang unik dengan beraneka ragam potensi kekuatan kodratnya yang dapat dimaksimalkan semua dalam lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Itu pada intinya. Berarti setiap anak itu mempunyai keunikan tersendiri ya, Bapak Guru, karena kemampuan anak itu tidak bisa disamakan ya. Karena setiap anak itu punya potensi tersendiri. Bagaimana kita sebagai guru itu bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Ayo coba siapa? Oke, Bu Yun. Monggo Bu Yun. Terima kasih. Untuk di sekolah itu kita mengutamakan lingkungan dan pengalaman pembelajaran itu bisa menumbuhkan murid agar mereka itu mempunyai karakter yang luhur dan seimbang antara pembelajaran untuk menciptakan sesuatu dengan rasa dan karsa serta mewujudkan karya bagi sesama. Oke, terima kasih. Berarti cipta rasa karsa ya Bu Yun. Oke, terkait dengan itu SD kita juga sudah melaksanakan terkait dengan misalnya besok ketika Sadrana itu ada ke lingkungan, ke tradisi dan sebagainya. Anak akan belajar tentang tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, kita warga di sekolah yakin untuk Pak Bu Ita, Bu Bumi. Terima kasih. Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Yun tentang cipta, karsa, karya. Nah, untuk menciptakan
sebuah karya itu kita harus selalu belajar. Jadi di sekolah ini kita yakin harus saling belajar, belajar lagi, belajar terus dan belajar sampai kita dapat meningkatkan kualitas serta apa yang diharapkan murid, apa yang kita juga punya harapan kepada murid, bahwa semangat belajar murid itu harus sampai hayat. Tidak boleh saya cukup sampai SD saja. Nah, jadi kita itu harus selalu mensupport anak-anak juga untuk selalu belajar lagi, tetap semangat sampai apa yang mereka cita-citakan itu terwujud. Seperti yang tadi dikatakan, tidak boleh putus di tengah jalan. Iya, oke. Terkait dengan itu memang kita dalam menumbuhkan semangat kepada anak itu memang harus selalu untuk memotivasi ya Bapak Ibu Guru, bagaimana anak-anak itu setiap kegiatan pembelajaran itu bisa aktif dan istilahnya apa ya tadi, belajar dan belajar. Seperti halnya kegiatan hari ini, saya juga merupakan proses pembelajaran, akan belajar dan sampai kedepannya supaya kegiatan ini bisa diperoleh saya terkait dengan pembelajaran. Oke, yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa Bu Wita lagi, Bu Wita ini aktif Pak Dwi, calon guru penggerak tenang ini berarti. Sambil belajar. Iya. Untuk ini pertanyaan terakhir ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya itu merasa kita, walaupun saya itu di sini masih muda, tapi kita itu tidak perlu, kadang orang lain mengatakan yang muda itu yang harusnya berkarya. Nah, tapi tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru yang senior, apalah seorang pemuda, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya pengalaman. Nah, dari banyak pengalaman Bapak Ibu guru yang lebih senior, kita bisa menggali ilmu, kita bisa misalnya untuk menyemangati belajar murid. Misalnya kita punya 2 murid itu kan kita berbeda. Satu anak punya karakter A, satu anak punya karakter B. Nah, kita saling berkolaborasi dengan Bapak Ibu senior. Bagaimana cara mengatasi anak yang A dengan anak yang B supaya mempunyai satu tujuan yang sama. Sedangkan pembelajaran pada kali ini adalah tentang kurikulum merdeka, yaitu sesuai dengan kodrat murid, bakat murid, minat murid, terutama anak-anak di SD 21 ini lebih cenderung ke seni. Jadi kita faktor lingkungan ya mungkin ya Bu. Kalau disuruh pelajaran matematika terus, ya mungkin akan bosan. Nah, kalau kita diajarinya sambil seni, hitung 1, 2, maju, sambil joget ya Bu, anak-anak itu bisa lebih semangat. Jadi bahwa kita itu perlu meningkatkan kemampuan kami dalam bergotong royong antara pihak-pihak atau Bapak Ibu yang dewasa dengan Bapak Ibu guru yang muda-muda, sehingga memungkinkan terbukanya peluang untuk menyediakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna. Begitu Pak Yasin. Oke, terima kasih. Benar yang dikatakan oleh Bu Wita, bahwa kita yang muda-muda itu sangat butuh dukungan dari Bapak Ibu guru, karena tadi sing tuwa luwih pengalaman. Makanya ketika untuk itu alhamdulillah di SD kita untuk kolaborasi dan kerjasamanya sudah sangat berjalan baik Pak Dwi. Dari ke-5 gelombang itu kita bisa simpulkan monggo kita tadi ya dengan karakter P5-nya tadi ya. Oke, lanjut next. Lanjut. Yang kesimpulan mungkin. Oke, dari beberapa kalimat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kita bisa simpulkan bahwa individu yang beriman mempunyai akhlak yang mulia bagi sesama, semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Selain itu, menjadi masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif dan welas asih. Selain itu, menjadi insan merdeka yang mandiri, yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Toro, mandiri, berani,
harus percaya diri, berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Itu Bu kesimpulan dari kalimat-kalimat yang tadi disampaikan, bahwa pendidikan harus tadi mempunyai berkaitan dengan P5, profil pelajar Pancasila, ya Ibu. Lanjut. Nah, terkait dengan itu, visi SD S1 2 yaitu terbentuknya pribadi yang bertakwa, bersusila, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Dalam visi tersebut, apakah sudah berpihak kepada cita-cita murid atau sudah berpihak kepada anak? Ibu, sudah. Contohnya apa Pak? Contoh yang terkait tadi, Bu kita visi tadi kita. Nah, dari visi tersebut, menurut Pak Toro sudah berpihak kepada anak. Contohnya apa Pak? Ya, walaupun belum sempurna, namun kita itu tidak menyombongkan diri bahwa di SD kita itu masalah bertakwa sudah, walaupun kita anggap levelnya itu belum maksimal seperti visi yang lain. Yang bersusila itu anak di sini itu tata keramanya masih sangat bagus dibanding yang lain, dan garis bawahnya yaitu berprestasi. Prestasinya kita itu luar biasa, contohnya menjadi juara Kitobah sampai tingkat provinsi. Berapa kali Pak? 2 kali. Terus Pak Tommy, Jalan Kepang kemarin, dan lainnya. Dan berwawasan lingkungan juga, karena tempat kita itu ada misalnya seperti dusun, kita aktif mengikuti, bahkan mendapat kehormatan dari warga masyarakat. Kita akan disediakan panggung tersendiri. Itu hal yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini sudah sesuai dengan cita-cita. Oke, tadi menurut Pak Toro visi SD 1 2 sudah sesuai dengan keberpihakan kepada anak terkait dengan bertakwa tadi. Bertakwa tadi memang di SD kita untuk sarana dan prasarana memang belum ada Pak Dwi, dan ini baru ada rencana dan sudah ada insya Allah aksi nyata ya Pak Agus. Kedepannya akan dibangun sebuah musola di belakang sini untuk menunjang kegiatan anak terkait dengan bertawaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terkait tadi dengan bersusila, kita tahu pada ketika Bapak Ibu guru hadir di sekolah, anak-anak itu saling berebutan, saling berebutan untuk salaman. Selain itu, Bapak Ibu guru juga menyalami anak-anak yang ketika datang di sekolah dengan 5S itu tadi Pak Dwi. Ketika anak datang, kita menyalami, senyum, sapa, dan sebagainya. Terkait dengan prestasi, prestasi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Toro, kita beberapa kali, 2 kali di tingkat provinsi terkait dengan cabang MAPSI ya, keagamaan yang kebetulan hari ini mohon maaf Bapak Andrian Pamuzia selaku baru ada acara sehingga tidak bisa bergabung ke kegiatan hari ini. Prestasi selain Kitobah, kemarin kita juga mengikuti lomba festival kesenian ya Jalan Kepang yang sangat menyita waktu Bapak Ibu. Alhamdulillah di tingkat kecamatan kita memperoleh juara 1 dan viewernya di YouTube sungguh luar biasa Pak, hampir 6.000 Pak. Itu sebagai motivasi untuk kita semua supaya kedepannya itu SD kita selalu berprestasi dan selalu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Yang selanjutnya berwawasan lingkungan ya, seperti yang tadi dikatakan Pak Toro terhadap lingkungan. Semisal tadi nyadran yang kebetulan besok Pak Pak Dwi, kebetulan tanggal 11 di dusun kita akan melaksanakan merti dusun, kalau di sana sadranan. Tapi sayangnya pada tanggal 11 kok saya tidak bisa ikut Pak Dwi karena harus
ada kegiatan lokakannya ya Pak Dwi, lokakannya yang kedua kalau nggak salah. Oke. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu guru, makanya kula lanjut tidak bisa itu karena memang tugas yang tidak bisa ditinggalkan seperti yang tadi Pak Dwi katakan. Untuk mencapai kelulusan itu ada beberapa faktor yang memang ada penilaiannya tersendiri. Oke lanjut. Tadi berarti sudah selaras dengan cita-cita murid ya Bapak Guru. Oke, adakah yang ingin misalnya ditambahi atau ada perlu direvisi? Ada Bapak Guru? Tidak ada. Semisal selain itu, apakah sih misal dalam visi itu untuk mencapainya selama ini apakah sudah terlaksana semua? Belum. Nama Pak Tolong, contoh. Sebetulnya secara ukuran umum kita itu sudah sangat bagus. Namun ada satu hal yang sebenarnya di tempat lain mungkin sudah bagus. Tapi karena level kita itu sudah kita anggap tinggi, istilahnya itu visinya itu kok ada yang kurang itu kan jadi agak pincang walaupun itu sudah enak sekali, yaitu punya dengan ketakwaan tadi itu punya dengan tempat ibadah. Kita juga sudah berusaha tapi itu sebuah proses selama ini hubungannya dengan ketakwaan itu kalau menurut pribadi level saya itu ya sudah bagus namun masih perlu ditingkatkan, yaitu mungkin dengan sarana prasarana ya kita bikin musola itu bisa meningkatkan ketakwaan jauh lebih tinggi lagi. Menurut saya seperti itu. Oke, berarti sarana prasarana dan penunjang lainnya ya Pak Toto. Oke, terkait dengan tadi musola memang kedepannya kita sedang berkolaborasi atau kerjasama dengan wali murid ya Pak Guru yang dipimpin oleh komite sekolah untuk membangun sebuah musola. Itu pertimbangannya tadi Pak Dwi bahwa kita memang di sisi lain memang sudah baik, tapi untuk meningkatkan ke level yang lebih baik lagi memang perlu sarana prasarana. Karena apa? Kalau ketika ada misalnya praktek kegiatan apa ya, misalnya ujian praktek, kita masih menumpang di musola lingkungan sekitar. Mungkin untuk kedepannya ketika sudah mempunyai musola, kegiatan keagamaan akan lebih baik lagi. Bisa misal nanti kegiatan duha bersama, duhur bersama dan lain sebagainya. Lanjut Bumi. Oke, tadi terkait dengan visi, contoh perilaku yang konkret apa dulu? Tadi sudah beberapa hal yang disebutkan. Ada yang bisa menyebutkan contoh konkret yang lain? Apa kalau itu? Apa Bumi? Oh, Bumi ini dia luar biasa lah Bumi. Inisiatif sangat semangat sekali. Ya ini terkait contoh konkret perilaku yang tidak hanya dari siswa, tapi kita juga kolaborasi dengan wali murid terkait apalagi ini yang secara memang nyata. Itu besok tanggal 11 ketika ada sadharana kita diberi panggung sendiri untuk mementaskan beberapa kesenian. Nah, untuk hal tersebut kita meminta bantuan dari wali murid dan juga ada alumnus untuk bareng-bareng melatih anak-anak terkait dengan seni apa yang akan kita tampilkan, karena kebetulan dari SD 1 Buah ini besok menampilkan 7 macam kesenian. Jadi kita ya sedikit kewalahan juga kan sendiri yang melatih, jadinya melatih 114 anak. Kalau hanya kita berdelapan di sini kok rasanya tidak mampu, kurang mampu. Jadi kita melibatkan wali murid dan juga alumnus gitu Pak. Oke, berarti salah satunya kolaborasi dengan tadi masyarakat, alumnus gitu. Karena memang tadi seperti yang dikatakan Bu Minta, bakat-bakat anak di sini itu cenderung ke seni Pak Dwi. Jadi untuk mengakomodir itu dalam kegiatan besok tanggal 11 maka akan menampilkan beberapa kesenian, dan kesenian itu anak-anak Pak istilahnya anak yang pilih sendiri, Bapak Ibu guru cuma istilahnya mengikuti keinginan anak.
Itu terkait dengan contoh perilaku pamesla itu yang tadi seperti ketika anak masuk ketika sebelum pembelajaran bapak ibu guru menyalami, kemudian tadi anak-anak ketika bapak ibu guru datang juga saling berebut untuk saling istilahnya. Lanjut. Terkait dengan itu, inisiatif prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Monggo. Apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk visi sekolah? Perubahannya itu seperti apa yang supaya visi itu dapat terwujud? Monggo, Bapak Ibu. Pak Agus, monggo Pak Agus daripada ngantuk Pak Agus. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Memang visi khususnya yang konteksnya lebih ke profil pelajar Pancasila di sini kemarin tahun 2022 itu kan mengikuti kurikulum yang lebih mengedepankan tentang mengakomodir kemampuan minat anak yang berbeda-beda. Nah, kemudian akhirnya kita membentuk, meskipun sebenarnya visi misi dari dulu dan sekarang itu hampir sama. Jadi membentuk pribadi yang bertakwa, kemudian yang berkarakter, bahkan berprestasi dari dulu seperti itu. Namun kemudian sentuhannya sekarang akan lebih tajam. Artinya kita tidak bisa memperlakukan sama dengan tentang kemampuan anak. Bahkan 114 anak barangkali 114 karakter juga. Nah, oleh karena itu memang benar sekarang istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita benar-benar melayani siswa dengan kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Kalau tadi istilahkan bahwa anak itu memang merupakan satu pribadi yang unik sehingga dan luar dan tidak biasa, sehingga kita dalam menyentuh dan memperlakukan pun juga luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Oleh karena itu inisiatif perubahan yang kami lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah adalah kita memaknai bahwa anak harus kita layani dengan ada yang disamakan. Memang anak memang harus tahu matematika, anak harus tahu bahasa yang baik dan benar, tetapi anak pun juga mempunyai bakat yang harus kita kembangkan dan itu merupakan tugas kita bersama. Artinya ini terbentuknya pribadi yang bertakwa, bersusila, berprestasi dalam lingkungan itu sudah lengkap, hanya saja kita dalam penerapannya itu lebih dipertajam kaitannya dengan mengakomodir kemampuan anak yang tidak sama itu 114 dengan 114 macam. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, benar. Tadi yang dikatakan bagus sangat sekali karena anak memang tadi mempunyai keunikan dan kemampuan yang berbeda sehingga kita dalam melaksanakan pembelajaran juga harus dengan metode dan media yang memang apa istilahnya, memang yang harus dipenuhi istilahnya. Tadi pembelajaran apa Pak Dwi? Nah, modul kedua ya Pak. Besok Pak, sebentar lagi. Besok mungkin akan siap ya. Karena baru belajar modul 1, untuk modul 2-nya belum begitu memahami. Oke. Lanjut, Bumi. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Monggo, sinten? Bu Sri, Bu Sri, monggo Bu Sri. Ini Bu Sri. Monggo Bu Sri, terkait dengan tadi kegiatan orang tua, kepala sekolah agar visi tersebut dapat tercapai. Contohnya kalau ya, untuk visi itu bisa tercapai, di mana visi-visi itu sudah disepakati bersama untuk memajukan sekolah kita, utamanya kita berkolaborasi dengan orang tua. Berkolaborasi dengan orang tua mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk mencapai tadinya, karena apa? Kita adalah warga sekolah atau anak-anak kita adalah Indonesia di masa depan, dan sesuai dengan Indonesia masa depan, kalau kita tidak bisa mengikuti dengan baik apa yang diinginkan oleh siswa, maka semuanya tidak akan terwujud dengan baik.
Maka kita harus selalu bersama-sama dengan orang tua, bapak ibu guru dan lain, dan minat siswa harus kita perhatikan dengan betul, karena Indonesia di masa depan akan lebih baik dan lebih cerah bila mana diawali atau dilaksanakan mulai dari sejak dini sesuai dengan tahapan-tahapan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sri. Benar dikatakan tadi Bu Sri bahwa kita juga perlu untuk kerjasama terkait dengan perilaku anak, misalnya bersusila. Bersusila itu ketika di sekolah misalnya sopan santun itu diajarkan bapak ibu guru, tidak hanya di sekolah namun juga harus diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Begitu ya Bu Sri? Oke, lanjut. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Monggo, Pak Agus. Pak Agus bisa. Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa ini sudah barang tentu kita berkoordinasi dengan pertama pemangku kepentingan pendidikan di tingkat Korwil. Itu yang jelas itu kebijakan-kebijakan kita harus tahu. Kemudian di tingkat satuan pendidikan kita di intern guru sendiri punya pendapat-pendapat dan pandangan yang tentu saja itu akan melengkapi, dan yang secara internal. Kemudian yang eksternal lagi yang kaitannya dengan masyarakat maupun kebijakan dari pemerintah lingkungan di pemerintah desa. Ini sudah tentu akan lebih memperkaya sehingga nanti apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana, dan di situ langsung kita membuat satu schedule kegiatan kaitan dengan merealisasikan rancangan tersebut. Misalnya contohnya kapan, yang paling sederhana saja, kapan kita untuk mewujudkan sarana prasarana tersebut. Kita kan sudah buat schedule. Jadi untuk meningkatkan tadi tidak langsung hanya satu angan-angan saja, langsung saja kapan kita laksanakan, bagaimana cara menggali dana, bagi siapa yang akan mengelola, dan disitulah untuk yang musola kan sudah nanti akan segera kita laksanakan dan schedule-nya juga sudah jelas. Dan yang jelas itu tetap kita tidak mengesampingkan adanya beberapa hal yang memang kita antisipasi, jangan sampai nanti membuat satu hal efek-efek yang kurang pas itu. Tapi kita sudah upayakan harus kerjasama dengan beberapa lintas koordinasi itu, insya Allah nanti semua akan mendukung. Kalau sudah mendukung, meminimalisir permasalahan gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Gus. Benar. Untuk mewujudkan sesuatu hal atau harapan itu memang harus kerjasama gitu, Bang. Selain kerjasama harus juga kolaborasi. Itu benar yang dikatakan oleh Pak Agus. Nah, dari kegiatan diskusi itu bisa kita simpulkan bahwa pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Selain itu, diperlukan aksi yang konkret atau aksi nyata, sehingga cita-cita sekolah untuk masa depan dapat terwujud. Begitu Bapak Ibu Guru terkait dengan diskusi visi yang ada di sekolah. Mungkin Pak Dwi ingin menambahkan atau menyimpulkan atau apapun itu Pak Dwi. Ya, terima kasih. Saya apresiasi luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Yasin. Masya Allah, sungguh luar biasa. Besok lulus CGP langsung daftar PP. Mantap presentasinya. Terima kasih kepada Pak Yasin yang telah menyampaikan beberapa hal yang dapat saya tarik kesimpulan. Satu, sebagaimana yang kita telah pelajari dalam video Birnat tadi, kita sebenarnya secara tidak langsung Pak Yasin telah membelajarkan kepada kita yang namanya penerapan aset berbasis sekolah. Aset yang kita ketahui itu bukan hanya aset bangunan, tapi aset lingkungan yang ada di sekitar kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang akan diaktualisasikan dengan kegiatan panen karya atau panen P5, penguatan profil belajar Pancasila yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret itu, 11 Februari ini, minggu depan.
Nah, itu yang pertama. Maka sekolah dengan adanya aset sekolah, mulai dari SDM-nya, mulai dari keagamaan, mulai dari kearifan lokal itu menjadi support dalam sebuah program, sehingga menghasilkan suatu gebrakan yang luar biasa, dapat ditunjukkan dengan adanya prestasi khitobah, dengan adanya prestasi jaran kepang. Itu merupakan suatu aset yang harus diuri-uri, sebagaimana istilah yang kados ngetikanipun Ibu Yuni, saya luar biasa tadi kata-kata itu sebagaimana yang saya pelajari ketika di PP itu kata-kata Ki Hajar Dewantara, Bu. Ngendikane panjenengan itu sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tahun 1922 itu seperti itu, ya. Dengan adanya berbagai macam, adanya cipta rasa karsa, dengan adanya sebagian disampaikan oleh Bapak Ibu, ada keunikan lagi tadi yang sampaikan juga. Dan yang kedua, visi itu merupakan suatu capaian, tujuan. SD 21 itu punya tujuan seperti apa itu dengan membuat visi. Nah, visi itu bisa dibuat dengan dua cara. Satu, menetapkan secara kita punya keinginan apa dulu. Contoh, kita akan besok wisata ke mana. Nah, itu sebagai cita-cita. Atau kita mempunyai program kerja 1, 2, 3, terus nanti kita tarik kesimpulan. Itu juga menjadi visi, juga bisa dibalik seperti itu juga bisa. Nah, visi dibuat dengan kata singkat, sudah sangat singkat, disesuaikan dengan program kementerian yang terbaru dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ini. Nah, ini kalau bisa saya saran Pak Yasin nanti dibuat kata singkatan yang lebih mudah dihafal dengan istilah nopo. Ini mungkin dari ini kan singkatan dari ini nanti apa? Contohnya di sini mungkin dengan nopo ini. Takwa itu nanti disingkat. Kata kuncinya kan di sini KKO-nya takwa, bersusila, prestasi, berwawasan lingkungan. Itu nanti disingkat menjadi apa? Itu lebih mudah diingat. Nah, contohnya takwa itu punya singkatan apa? Sebagaimana kita profil pelajar itu lebih enak, ya. Itu. Nah, kemudian di dalam logo tadi, logo sekolah sudah muncul, sangat bagus. Itu sudah mencerminkan 3 KKO, takwa, bersusila, berprestasi. Wawasan lingkungannya katanya belum. Itu dihilangkan apa memang kenapa itu? Ya. Nah, atau mungkin bukan itu maksudnya, ya, saya juga nggak tahu, tapi itu tadi. Kemudian visi misi, setelah adanya visi kemudian sudah disosialisasikan. Ini adalah alhamdulillah visi yang terbaru, sudah disosialisasikan saat ini juga. Mungkin sebelumnya juga pernah menghadirkan komite atau stakeholder juga sudah menyetujui. Kemudian segera dibuat misi, rencana aksi kerja menggunakan perubahan apresiasi Bagja, ini sebagaimana jadi pandu oleh Pak Yasin tadi sudah menerapkan sampai langkah konkretnya seperti apa juga sudah. Kemudian di dalam misi itu atau langkah kerja juga harapannya kita harus menengok kepada rapor pendidikan sekolah. Sudah di-download? Sudah deh, yang terbaru itu nanti monggo dipelajari, karena sekarang dari istilahnya apa, LPMP itu sekarang apa namanya, BPPS itu Jawa Tengah sekarang menggunakan semuanya berbasis online. Nah, maka dengan kita setiap kala itu mengunduh rapor mutu pendidikan, dan setelah kita unduh kita pelajari, monggo dibedah. Ya, mungkin pengas juga pernah menyampaikan dari rapor mutu namanya rapor mutu pendidikan, sekarang rapor pendidikan sekolah apa namanya itu nanti dibedah. Kita masih di blok merah atau blok yang kurang itu di mana, nanti segera digebrak dengan adanya misi tersebut. Nah, kemudian di dalam misi itu juga nanti sekolah juga segera membuat program. Nanti Pak Yasin juga segera bisa menginisiasi takwa. Di dalam takwa itu nanti munculnya apa saja program saja. Titip guru agama pasti muncul di sana. Bersusila nanti titip guru kelas nopo, nanti dimunculkan bersusila 1, 2, 3 mulai dari penerapan 5S, itu sudah muncul. Kemudian disusun yang lain. Prestasi, target prestasi nanti yang dicapai apa saja, baik tingkat lokal, kawasan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Prestasi nanti bagaimana? Kemudian wawasan lingkungan. Nah, di wawasan lingkungan itu juga nanti senantiasa menggali lingkungan-lingkungan yang ada di sini dengan memanfaatkan alam sekitar. Satu, tadi dengan belajar menggunakan memanfaatkan alam sekitar salah satunya. Kemudian memanggil orang tua sebagai fasilitator atau sumber pengajar, narasumber, pengajar jarak kepang mungkin tidak selamanya di guru. Kalau kita mengundang
orang tua yang ahli jarak Pak datang ke sekolah melatih atau kita sudah mengimbau ke masyarakat monggo nggih. Sehingga nanti dari 4 KKO, takwa, bersusila, berprestasi, berwawasan lingkungan ini muncul semuanya jejak-jejak itu sehingga terpampang. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya juga segera disosialisasikan, diterapkan namanya profil pelajar Pancasila yang 6 itu bisa dibuatkan dengan yang paling mudah banner, banner ditempel di depan itu karena kita mau tidak mau kelas 1 dan kelas 4 sudah menerapkan itu sehingga tidak yang tahu bukan hanya kelas 1 dan kelas 4 saja, tetapi yang paham paling kelas 1, guru kelas 1, kelas 4, guru agama, mungkin olahraga, bahasa Inggris atau yang terlibat di dalam kelas itu. Nah, harapannya guru yang kelas lain itu juga tahu apa itu profil pelajar Pancasila dan dibutuhkan yang namanya pembiasaan. Pembiasaan sebagaimana kita menghafalkan Pancasila secara aklamasi seperti juga mungkin kalau perlu. Kurikulum Merdeka telah dilaksanakan dengan adanya panen karya, sungguh luar biasa kerjasama yang dilakukan bersama masyarakat. Mau tidak mau karena kita di SD sini pada posisinya adalah milik masyarakat, maka kita juga harus melibatkan mereka dengan adanya koordinasi, kolaborasi dan senantiasa menjalin komunikasi yang sebaik-baiknya. Pak Agus tadi sudah menjelaskan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Kalau monggo bocah ditawani, anak-anak kamu tuh pengen apa toh? Nah ini salah satu untuk memancing program kerja. Pak saya tuh pengen gini-gini. Nah itu nanti bisa diakomodir sebagaimana di prakarsa tadi. Dimunculkan nanti dalam program kerja visi mulai dari yang 4 KKO tadi ini. Keinginan Pak Kepala Sekolah juga boleh menawarkan guru-guru pengennya apa? Ditawarkan, kok pengen piknik? Yo piknik. Nah, gak apa-apa, setahun sekali, 2 tahun sekali, gak apa-apa. Pengen apa lagi ya nanti? Itu juga nanti karena dalam berinisiasi perubahan kerja itu nanti Kepala Sekolah juga berhak menyodorkan kuesioner atau pertanyaan terbuka tertutup monggo kepada guru, kepada siswa atau mungkin warga sekolah meminta masukan dan sebagainya. Kemudian penerapan visi sudah dengan alur baca. Terima kasih. Nanti sedikit demi sedikit ini bisa Pak Yasin bisa terapkan dalam mulai membuat. Monggo Pak Yasin nanti dalam aksi nyatanya tadi salah satunya dengan musola, musola tidak harus musola bangunan fisik. Salah satu ruang kelas atau apa yang penting nanti di setting nanti ada perubahannya. Ini ruangan yang dulu kosong sekarang difungsikan sebagai musola, nanti di setting sedemikian rupa kerjasama dengan guru agama. Kalau di sini ada agama Islam dengan agama Islam sehingga nanti muncul sangat nampak mulai dari membuat pertanyaan sampai nanti aksi nyatanya konkret bentuknya. Demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih dan kita beri aplaus kepada Pak Yasin yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Demikian saya kembalikan dulu. Pak Agus mungkin mau menambah. Terima kasih kepada Pak Dwi atas masukannya dan saran. Terkait dengan tadi untuk minat baca, sebenarnya SD kita sudah pernah menerapkan Pak. Misalnya kita tanya, anak-anak besok ingin kegiatan apa? Misalnya anak-anak kemarin Mas Andir kelas apa Mas Andir? Salat. Nah berarti Pak kalau double salat. Nah anak-anak urunan berkelompok membuat salat dan itu termasuk sudah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Kalau ada tutur kata perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf. Sekali lagi mohon bimbingannya Pak Kepala Sekolah, Pak Dwi dan Bapak Ibu guru. Semoga dalam kegiatan CGP Angkatan 7 ini berjalan lancar dan bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yasin dan juga Bapak Dwi. Semoga hasil yang kita diskusikan pada siang hari ini dapat memotivasi Pak Yasin dan juga Pak Yasin dalam kegiatan pembelajaran CGP Angkatan 7 dapat diberikan kelancaran, nanti dapat lulus dan sesuai harapan jadi kepala sekolah. Ya, dilanjutkan acara selanjutnya yaitu
penutup dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mujiantoro. Kepada Bapak Mujiantoro, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Rabbi tubillahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rangkaian acara yang kita laksanakan pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara dalam menghantarkan susunan acara pada siang hari ini memohon maaf apabila terdapat kata-kata atau tingkah laku saya yang tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.